tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini tanggal 1 Juni 2023 saya akan menyampaikan jadi syariat tentang haji. Ini karena penting. Jadi insya Allah kita sebagai orang Islam semuanya berkewajiban untuk beriktikad, berniat dalam hati berdoa kepada Allah. Semoga kita semuanya Allah Subhanahu Wa Taala diberangkatkan atau dipanggil Allah menjadi tamu Allah, menjadi haji yang mabrur. Karena terus jadi jangan pernah mengukur dengan ukuran diri kita, wah saya mah nggak punya, jangan. Karena Allah itu maha luas. Karena ketika kita sudah berdoa dan berniat secara totalis kepada Allah, jadi sudah gugurlah kewajiban kita pada Allah Taala untuk ingin menjalankan, menyempurnakan rukun Islam. Nah, kenapa? Karena rukun Islam, karena ada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dasar daripada haji itu ya. Jadi sesungguhnya kalau intinya barang siapa mengingkari, jadi kewajiban haji itu bagi setiap orang Islam yang mampu. Dan barang siapa mengingkari terhadap kewajiban haji itu, maka sebenarnya Allah maha kaya. Jadi kalau nggak salah itu pada surat saya carikan, jadi ada dasarnya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan. Nah, memang ada, makanya bila mampu itu benar. Jadi bila mampu, tetapi minimal di hati kita harus berniat untuk dimampukan Allah untuk berangkat haji. Kemudian barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sebenarnya Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta yang dia ciptakan. Nah, kemudian Allah hadis demikian, di barang siapa berkemampuan untuk berangkat haji, kemudian tidak menunaikan ibadah haji, maka dia mati milihlah jalannya antara orang Nasrani, Majusi atau Yahudi. Jadi meninggalnya orang Nasrani, Yahudi atau Majusi. Ini haji. Jadi artinya kita semuanya semoga Allah Taala nanti saya doakan untuk semuanya, semoga oleh Allah dimampukan oleh Allah untuk haji. Nah, kemampuannya itu di sini apa? Secara lahir. Kalau lahir apa? Satu, dia sehat. Memang harus sehat. Kalau nggak sehat dia tidak mampu. Kemudian dia berkembang secara materi. Nah, terus kemudian orang banyak alasan, saya mah belum mampu secara hati saya, itu tidak boleh. Karena hati yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang orang yang tidak mau berangkat haji karena perasaan hati tidak mampu. Ini nanti yang memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya secara syariat, mampu secara materi dan mampu secara fisik. Gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya memang sudah ikut kemudian bersubuh itu memang sebenarnya tidak berkewajiban, karena memang ibadah itu ibadah fisik. Tapi jika memang kemampuannya kuat, banyak cara, misalnya membayar orang untuk menunaikannya. Ini yang simpel saja, terutama kepada penggila ya. Jadi biar saya pahamkan, sebenarnya ibadah haji itu ya seperti sholat itu sederhana. Cuma kadang-kadang kalau kita ikut manasik itu, karena banyak yang memberikan keterangan, justru membuat bingung. Sebenarnya ya seperti sholat, karena itu ibadah ritual. Jadi itu ada rukun dan wajib. Jadi yang penting rukunnya. Jadi kalau wajib masuk ke rukun. Itu sudah seperti itu. Jadi rukunnya yang pertama kali adalah niat. Ini rukun udah ke sana. Jadi niat untuk beribadah haji. Jadi haji itu istilahnya kalau secara bahasa atau lughah itu haji itu bersengaja mengunjungi Baitullah Ka'bah untuk menyembah Allah SWT. Haji itu hanya begitu sebenarnya. Jadi pada bulan tertentu, yaitu bulan apa? Bulan Dzulhijjah.
Itu haji itu jadi berniat bersengaja untuk mengunjungi Baitullah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sudah titik niat. Nah, kalau diniatkan secara ini ya pakai ini. Kalau diniatkan dengan Arab boleh, tapi di hati kita yang penting kita berniat. Nawaitul haji lillahi ta'ala. Dan itu cukup. Jadi saya berniat haji karena Allah Ta'ala. Jadi nggak boleh niat karena yang lain. Jadi kalau banyak ini seperti usalli fardhu maghribi seperti itu. Nah, kalau nggak bisa begitu, hatinya berniat untuk haji. Kapan waktunya? Waktunya secara syariat itu pada saat kita masuk ke kota Makkah. Jadi kalau yang umumnya di kota Jeddah, pas ini Jeddah, hati kita berniat untuk berhaji. Sudah itu. Kemudian setelah itu disimbolkan dengan ihram. Jadi antara niat sama ihram itu bersama. Ihram itu apa? Yang memakai baju ihram itu. Nah, kalau bagi perempuan itu baju yang penting menutup aurat secara syariat. Nah, kemudian tidak boleh menggunakan masker, tidak boleh menggunakan cadar, tidak boleh menggunakan sarung tangan. Jadi wajah terbuka, kemudian telapak tangan juga terbuka. Makanya kenapa saat sholat juga sama dengan saat sholat itu, ya, semua perempuan itu bagian anggota tubuh perempuan itu adalah aurat kecuali hanya wajah dan telapak tangan, sama seperti itu. Jadi tapi istilahnya pakai kudung yang seperti mukena. Jadi artinya tidak menonjol bagian anggota tubuh. Itu jadi baju muslim lah istilahnya seperti itu. Atau seperti mukena dalam negeri seperti itu. Nah, kalau bagi laki-laki memakai pakaian ihram hanya 2 lembar helai itu, mohon maaf, tidak pakai celana dalam, tidak boleh pakai kopiah, tidak boleh pakai topi, tidak boleh pakai apapun, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menyisir rambut. Ini penting, menyisir rambut juga tidak boleh. Kenapa? Dikhawatirkan rontok untuk ilmu. Jadi dikhawatirkan rontok. Jadi ihram itu intinya seperti orang mau meninggal hanya satu helai kain tanpa dijahit. Sebenarnya kalau ideal pakai ikat pinggang boleh nggak? Ya tidak sebenarnya. Kenapa? Karena kan ikat pinggang itu dijahit, itu bagian dari pakaian. Sebenarnya kalau biasa memang ikutin lah. Mereka intinya hanya dan bisa nggak bisa. Tanpa ikat pinggang pun bisa. Kalau ihram juga pokoknya hanya 2 helai pakaian tanpa jahitan, termasuk ikat pinggang, apalagi maaf celana dalam. Seperti istilahnya orang meninggal ibadah seperti itu. Jadi ihram. Jadi antara niat sama ihram itu bersamaan. Kapan? Jadi boleh ingat saat di Jeddah Saat di Jeddah itu. Kemudian ya, kalau seandainya ini mandiri gitu, nggak ada aturan sama gabi atau apa, ya, setelah ihram itu, ya ketika udah ihram kita memang kalau kita contoh datangnya tanggal 17 itu tuh ihram terus itu ihram terus sampai waktu haji. Memang seperti itu. Nah, makanya kalau akhirnya kenapa harus redam? Karena kita akan suatu saat ada kesalahan, contoh mencatat ihram atau mandi itu harus bayar dam. Jadi mulai datang sampai nanti tanggal 9 itu ihram terus. Jadi antara nanti biar tahu di tanggal 17 kita sampai 17 tanggal 16 mungkin sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau tanggal karantina saya nggak tahu. Kalau dari Mas Yani itu sampai tanggal 13 tanggal 10 itu tidak boleh menggunakan yang dilarang saat ihram. Makanya kan niatannya adalah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya berniat haji dan berihram mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat berumrah atau saat berhaji. Jadi tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menyisir, tidak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai kopiah selama. Nah, tapi kalau mau mudah seandainya yang bebas, kalau saya mulainya kapan? Mulainya tanggal 9 saja. Mulainya tanggal 8 saja. Jadi antara tanggal 17 sampai tanggal
berapa? Sampai tanggal 8 Dzulhijjah itu ya kita bebas pakai celana jin apapun bebas. Tapi karena kita tinggal beriha, jadi otomatis kita berihramnya dari tanggal 17 tak sampai tanggal 10. Tapi kalau nggak beriha malah sampai tanggal 13. Tapi kalau sebenarnya mohon maaf ini kalau yang hakiki contoh saya terbang berangkat sendiri. Terbang dari tanggal 1 Januari tanggal 1 Dzulhijjah gitu. Ya saya kapan mulai ihramnya? Ya saat mau haji saja. Saat tanggal 28. Yang penting waktu saya di Jeddah. Udah. Nah, setelah itu saya berihram. Berihram memang diniatkan untuk berhaji. Nah, sebenarnya kemudian satu wukuf. Karena wajibnya hanya itu. Jadi berihram berniat, berihram memang wukuf. Wukuf itu berdiam diri di padang Arafah. Itu wukuf itu wajib. Karena kalau wukuf ini ditinggalkan, jadi berihram tadi juga wajib. Ya kalau simpel makanya saya menyampaikan. Ya sebenarnya kalau seandainya mandiri itu pokoknya mulai pakai baju ihram, niat ihram itu tanggal 8, malam tanggal 9 itu udah. Nah, itu kemudian wukuf Arafah tanggal 9. Nah, wukuf Arafah tanggal 9 ini kan Nabi kan memberikan toleransi sampai malam tanggal 10 masih sah sebenarnya. Tapi ini jarang disampaikan. Hadisnya banyak. Jadi kalau anggap aja ada yang ketinggalan karena zaman dulu dan sebagainya. Akhirnya tanggal 9 saat jam 12 yang tidak bisa di situ sampai malam tanggal 10 itu Allah SWT masih mensahkan siapa berwukuf di Arafah malam tanggal 10. Itu saking longgarnya syariat haji biar Allah SWT memudahkan bagi jemaah haji. Nah kemudian setelah wukuf kemudian baru tawaf. Kalau urutannya ya, jadi niat bersama ihram, kemudian wukuf di Arafah tanggal 9 sampai malam tanggal 10. Kalau seandainya yang penting berapa lama? Kalau hadisnya asal pada antara tanggal 9 misalnya. Nanti tanggal 9 kapan? Tanggal 12 mulai malam itu udah malam mulai tanggal 8 habis maghrib itu sebenarnya sudah tanggal 9. Karena kalau Hijriah itu tanggal 9 itu dimulai ba'da maghrib. Nah itu sudah mulai bisa kalau hadis. Tapi kalau kita lihat tanggal 12 tanggal 9. Nah itu jadi ini biar punya pandangan yang luas tidak khawatir. Nah kemudian sampai ketinggalan, hanya ketinggalan bis sampai jam 10 malam tanggal 10 masih sah hajinya. Nah setelah itu tawaf. Tawaf itu rangkaian kalau nggak bisa baca ya niatannya ya Allah saya bertawaf karena Allah Ta'ala mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah kalau mau diniatkan niat tawaf niatnya demikian niat tawaf itu. Nawaitu an atufa bihadzal bait. Saya berniat tawaf di bait ini di Ka'bah. Sab'a kamilan lillahi ta'ala. Sebanyak 7 kali setelah sempurna. Lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Ya kalau orang tua pasti bingung kan. Nah, di hati juga cukup ya Allah, saya berniat tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali secara sempurna karena Allah Ta'ala. Mau di hati boleh, di lisan boleh. Yang penting saat tawaf ini seperti orang sholat tidak boleh batal wudu. Ya boleh batal wudu. Terus bagaimana kalau berdoa sama perempuan? Karena itu kan memang kalau di tanah suci kan perempuan sama laki-laki jadi satu. Nah, itu menggunakan hadis yang lain berdasarkan Imam Maliki. Jadi artinya menyentuh perempuan tidak batal. Ketika kita menggunakan mazhabnya Imam Maliki, kalau Imam Syafi'i kan batal. Jadi kita niatkan saat kita tawaf kita menggunakan mazhabnya Imam Maliki, Imam Hambali. Menyentuh perempuan itu tidak batal selama di hatinya ada sir. Tapi kalau di hatinya ada sir, mohon maaf, ada nafsu tetap batal. Tapi kan insya Allah masa mau ditual mau berniat anda itu kan kebangetan misalnya. Jadi selama hati tidak ada sir menyentuh perempuan tidak batal. Ini penting. Nah, kemudian anak pelajaran haji itu memang jarang disampaikan. Nah, kemudian setelah itu bagaimana caranya? Yang mulai titiknya mulai adalah dari Hajar Aswad. Jadi Hajar
Aswad. Dimulai titik itu. Nah, di Hajar Aswad itu mulai, kemudian berjalan melingkari Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti logikanya sebelah kiri, kalau jamnya kan ke kanan gitu ya. Ini sebelah kiri, berlawanan dengan arah jarum jam. Dihitung dari titik Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad satu putaran sebanyak 7 kali. Dan apa yang dikatakan sunnahnya? Membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Itu kalimat-kalimat yang tiap hari kita baca. Terus kemudian bagaimana kalau nggak bisa sepanjang itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Yang penting bertasbih. Terus bagaimana nggak bisa lagi? Subhanallah, subhanallah. Ini nggak bisa lagi. Hati kita intinya mensucikan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bahasanya sunnah. Tapi wajibnya ada mengelilingi Ka'bahnya. Seperti orang sujud. Orang sujud itu wajib ketika sholat menjadi rukun. Nah, tapi kalau bagaimana bisa baca, diam juga nggak apa-apa. Tapi hatinya sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh, duduk di antara dua sujud. Itu baca Al-Qur'an tidak mampu. Itu ya, tapi duduk di antara dua sujud itu wajib. Nah, sama tawaf itu wajibnya tawaf adalah kelilingnya Ka'bah. Sama ini niatannya mengenai Ka'bah. Nah, kemudian setelah itu sa'i. Nah, sa'i itu sa'i. Ini kemarin ada yang salah penyampaiannya. Jadi sa'i itu memang lari kecil di mana? Dari Safa sampai Marwah. Jadi Safa Marwah itu setengah. Kalau kembali ke Safa lagi itu baru satu sebanyak 7 kali. Jadi kalau ngitungnya kemarin mau disampaikan Safa ke Marwah dihitung satu salah. Karena ini rukun ini kalau sampai salah batal. Kalau rukun tidak bisa. Kalau rukun karena ini rukun haji. Jadi Safa Marwah, Safa lagi 1 sampai 7 kali. Nah, kalau seandainya hanya Safa Marwah dihitung 1 kali, hanya 3,5. Ini mohon maaf tetap menjadi batal hajinya. Maka nanti tetap bagaimana juga harus sampaikan Safa Marwah. Nanti akan saya sampaikan pada ibunya karena cuma sampaikan dan nanti cukup Safa sampai Marwah dihitung 1 nggak bisa karena ini kaitannya ini rukun haji. Mau umroh juga itu batal kalau seandainya hanya 3,5. Itu Safa Marwah, Safa 1, Safa Marwah, Safa lagi 2 dan seterusnya. Apa yang dibaca? Apa yang dibacanya rumit. Allah Akbar banget dan jelas itu Al-Quran. Kalau yang dibaca kalau saya itu ada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu artinya baca Bismillah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abada bima abada Allah. Nah ini kalau membaca katakanlah nggak bisa baca itu Bismillahirrahmanirrahim juga cukup. Itu mensiarkan perjuangan Siti Hajar kita mencari air. Jadi dengan nama Allah dia menggugurkan wajibnya karena orang itu dia bergulun pun air itu harus dicari dengan berjuang besar. Makanya tidak sudah berdoa itu kan Siti Hajar mencari air itu. Jadi dari Safa Marwah persoalan sampai 7 kali balikan itu kan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwah, sesungguhnya antara Safa dan Marwah min sya'airillah, terdapat syiar Allah Ta'ala. Ada syiar di situ, ada usaha, ada syariat di situ. Jadi itu banyak keberkahannya. Jadi di situ. Nah kemudian jadi yang penting jangan sampai kita mengucapkan kalimat di luar kalimat thayyibah. Tapi bagaimana kalau seandainya kita baca kalimat yang lain selama kalimat thayyibah boleh? Apa? Bismillah, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, apapun boleh. Yang penting kalimat thayyibah atau sholawat. Lebih bagus ada sholawatannya itu menyenangkan. Makanya tadi pada saat fatwa ditutup dengan sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena ada sekarang ada aliran itu. Kemarin itu
Menteri Agama itu siapa itu? Orang itu lah Banser. Banser itu umroh di Mekah, dia melantunkan Mas Banser, itu nggak bisa. Itu bukan kalimat thayyibah. Jadi harus dia pun sunnah, tapi yang dibaca harus kalimat thayyibah. Ya paling bagus subhanallah sama sholawat. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi biar sederhana, jadi tidak serumit. Karena buku panduan apa itu manah itu kan sangat tebal. Orang tua pasti bingung. Jadi nanti saya kenapa boleh masih tidak bisa menyampaikan. Cukup begitu. Mak, jadi tidak usah baca seperti itu nanti malah pusing. Yang penting subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah bisa subhanallah saja. Gak bisa, sudah dalam hati yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keliling Ka'bahnya ini tawafnya itu. Saya juga sama, yang penting 7 kali sekemampuannya. Orang juga apa? Yang penting 7 kali. Safa, Marwah, Safa 1 kali. Kemudian tahalul ditutup dengan tahalul. Tahalul itu dari tandanya kita sudah selesai menghilangkan segala kotoran kita hakikatnya. Itu cukup 3 helai rambut minimal. Nah, gundul. Saya kalau dulu gimana ya boleh saja karena ada hadis yang menyampaikan seberapa banyak rambut yang dicukur itulah sebanyak dosa yang dibuang. Tapi apa hati harus gundul? Tidak. Kanjeng Nabi juga saat itu belum pernah gundul. Jadi kalau saya juga sudah tidak akan gundul. Kanjeng Nabi itu rambutnya segini. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu rambutnya segini. Padahal saat habis tawaf Kanjeng Nabi juga tidak gundul. Jadi kalau yang menyampaikan itu kalau saya nggak tahu hadis, nggak tahu istihad, jadi sebanyak rambut yang dicukur itu sebanyak dosa yang dibuang itu nggak tahu hadis, nggak tahu apa, saya juga nggak. Tapi kalau setahu saya Kanjeng Nabi itu kan hanya 2 kali haji saat Fathul Makkah sama Jibril. Kanjeng Nabi juga tidak gundul, Kanjeng Nabi tidak gundul. Jadi yang penting cukur daripada nanti rebutan ke tukang cukur, yang penting harus tahalul karena itu rukun. Simbol cukur aja. Kalau saya contoh asal ada tercukur, asal 3 helai, bukan mencabut, tapi memotong. Asal ada 3 helai dan cukur, udah itu baik laki-laki perempuan semua harus tahalul. Jadi mencukur. Masa perempuan mau digundul karena dosanya biaya hilang banyak, ya makanya hanya disembuhkan, mencukur. Nah itu namanya wajib rukun haji. Ada wajib haji. Jadi wajib haji ini ada yang masuk rukun, ada yang tidak. Nah, kalau wajib haji itu tadi kan contoh wajib haji yang masuk rukun ihram, pakai ihram tadi. Itu ya wajib haji, ya rukun haji. Kemudian ada lagi bermalam di Musdalifah. Itu wajib haji, bukan rukun haji. Jadi wajib haji bermalam di Musdalifah meskipun sebentar. Kemudian bermalam di Mina tanggal 11, 12, 13 itu wajib haji. Jadi makanya kenapa ada Mina, ada itu wajib haji. Kemudian melempar jumroh itu bukan rukun, tapi wajib haji. Nah, apa bedanya rukun sama wajib? Kalau rukun ketika ditinggalkan salah satu batal haji. Kalau rukun ketika ditinggalkan haji, contoh tidak tawaf, tidak bisa. Tidak wukuf Arafah harus ngulang nanti haji tahun berikutnya kalau nggak ngikutin nanti lagi. Tetapi kalau wajib haji, seandainya saya katakanlah tidak sempat, moga-moga semua. Ada yang tidak sempat, Allah katakanlah dia bermalam di Musdalifah, bayar dam. Apa bayar denda? Apa ukuran dendanya? Menyembelih 1 ekor domba, itu aja. Yang umurnya adalah minimal 1 tahun. Terus bagaimana kalau kita ada domba? Membayar uang senilai harga domba umur 1 tahun lebih untuk dibagikan makanan kepada fakir miskin. Itu kan. Tapi kalau rukun haji wajib tidak boleh terputus. Kalau wajib haji seandainya ada halangan, ada jamaah yang halangan tidak bermalam di Musdalifah, dia wajib. Kemudian lempar jumroh ini maksudnya wajib haji. Nah sebenarnya lempar jumroh juga itu hanya 7 kali. Jumroh Aqobah itu 7 kali. Itu kan hanya ini, tapi rata-rata melakukannya sampai 21 kali. Tanggal 11, 12, 13. Ya 7 kali itu ya itu sudah
wajib haji karena memang syariatnya ya 7 kali jumrah akobah itu. Jadi kalau saja karena dam itu yang tahu hanya kita sama Gusti Allah. Jadi contoh kala kita akan nggak lebar 21 kali, kan itu 7 kali tambah 10, 7 kali tambah 11, nah itu udah lah, sudah dam. Kita juga nggak apa-apa asal udah bayar lebar jumrah di tanggal 10 jumlah akobah. Karena kalau di ulama kan ada jumlah akobah, ada jumlah kubro, ada jumlah wusto, ada kubro. Ini semuanya alim ulama. Tapi kalau yang Nabi hanya mensyariatkan 7 kali. Itu maksudnya pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam melempar setan yang menggoda Nabi Ibrahim ketika dia uji oleh Allah untuk memilih Nabi Ismail. Itu melempar 7 kali. Jadi tidak diulang sampai 21 kali. Jadi biar simpel. Jadi berhaji saya terus sekali lagi. Nanti moga semuanya oleh Allah diundang. Itu intinya hanya berniat dan berihram berbarengan saat di Jeddah. Tapi seandainya punya kemampuan berangkat sendiri tanpa KPIH, tanpa teman tanggal 9 datang, itu juga boleh. Tanggal 8 datang. Jadi intinya berihram itu. Tapi karena kita berangkatnya tanggal 17, saat itu juga kita berniat untuk berihram untuk berhaji. Kemudian setelah itu menunggu sampai wukuf Arafah pada tanggal 9. Ya, setelah itu tawaf. Setelah tawaf kemudian tahallul melakukan wajib haji apa? Nanti hanya melempar jumroh karena wajib haji yang lain nanti sudah masuk ke dalam rukun. Nah, jadi tinggal melempar jumroh pada tanggal 10. Itu sudah insyaallah sempurna hajinya. Demikian Bapak semuanya syariat tentang haji yang saya sampaikan. Jika ada kebenaran dari Allah SWT, jika ada kesalahan dari saya pribadi, tapi insyaallah apa yang saya sampaikan saya berdasarkan dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum saya tutup. Ini yang larangan saat haji. Ini biar larangan ini penting. Larangan saat haji ini penting. Jadi jangan sampai dikerjakan saat kita ihram. Ya apa saja yang dilarang saat ibadah haji. 1, memakai kain yang berjahit tadi. Anak ihram tidak boleh. Kemudian menutup kepala, menggunakan kopiah tidak boleh, menggunakan topi tidak boleh, belangkon apalagi itu tidak boleh. Tidak boleh menutup ke kepala. Kemudian memakai minyak wangi, apapun bentuknya, entah sabun, entah parfum, entah kemenyan, entah apapun, tidak boleh memakai wangian. Kemudian tidak boleh mencukur atau menggunting rambut. Jadi mulai ihram sudah tidak boleh mencukur rambut ketika saya tahallul. Kemudian itu tidak boleh memotong kuku. Jadi kalau memotong kuku harus sebelum kita berihram. Tidak boleh memotong kuku. Memotong rambut tidak boleh, memotong kuku tidak boleh. Ini penting. Nah, kemudian tidak boleh menyisir rambut. Tidak boleh menyisir rambut, dikhawatirkan rontok. Kalau rontok benar itu membayar ham. Nah, tidak boleh menyisir rambut. Kemudian tidak boleh menikah. Di sana ketemu cewek cantik menikah tidak boleh menikah. Jadi kalau nikah itu tidak sah, nikahnya tidak sah. Jadi orang haji tidak boleh menikah. Karena itu kan benar-benar memang urusannya sama Allah SWT, kembali kepada Allah. Kemudian tidak boleh mohon maaf sama suami istri saat ihram, tanggal 3/10 ya. Tidak boleh berhubungan dengan suami istri dan tidak boleh melakukan apapun yang menimbulkan syahwat. Mohon maaf atau menjum istrinya atau apa itu tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian tidak boleh bercek apa itu sebenarnya bertengkar sama temannya atau sama istrinya. Jangan sampai bertengkar. Itu tetap bayar dam. Itu Allah katakan kita kakinya diinjak sama temannya, kemudian mohon maaf, sini biasa ngomong teman jelek, mohon maaf ngomong kebiasaan jelek, goblok atau apa itu tidak boleh berkata kasar. Ini makanya kan tetap ibadah haji itu secara sah juga ada pendidikan yang positif. Jadi apalagi sama istrinya contoh
biasa kasar sama istrinya ngomong kasar aja itu tidak boleh. Ini jadi benar-benar melanjutkan tanah suci itu bayar dam. Jadi tadi semua yang saya sampaikan tadi jika dilakukan saat mulai berihram belum haji sudah mulai pakai ihram harus meninggalkan hal-hal tersebut di atas. Kemudian tidak boleh apa lagi berburu, kalau mungkin tapi kan dengan berburu tidak boleh berburu, tidak boleh menyembelih hewan ternak, membunuh tidak boleh membunuh coro contohnya, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh membunuh apapun, tidak boleh. Apa yang tidak boleh membunuh makhluk hidup termasuk menebang pohon. Tapi apa yang mungkin menebang pohon ya kan? Tidak boleh menebang pohon, tidak boleh merumput, nggak akan narik ya, tidak boleh merumput, tidak boleh mencabut rumput. Ya ngapain kita mencabut rumput ya? Di situ juga ada mencabut rumput, dan mencabut rumput. Tapi bagaimana kalau nggak sengaja ada rumput kering tertendang, akhirnya tercabut, ya tidak apa-apa, nggak usah tidak. Ini kan kalau saya sampaikan sederhana begini, nanti apa yang disampaikan di KBH itu membuat orang serba ketakutan. Karena kita tidak mungkin berburu, tidak mungkin merumput, tidak mungkin cabut rumput, insya Allah tidak mungkin. Nanti kalau tidak sengaja menendang rumput yang sudah kering atau masih basah, itu tetap tidak. Enggak, insya Allah tidak. Jadi insya Allah jadi dam. Kecuali justru katakanlah yang paling berbahaya bertengkar. Kalau bertengkar ini karena kebiasaan manusia kan nafsu kan. Justru yang paling bahaya kita seperti orang puasa menjaga berhati-hati, menjaga hawa nafsu itu. Jadi demikian semoga bermanfaat. Sekali lagi jika rukun tadi ada yang tidak laksanakan maka batalah rukunnya. Kemudian jika wajib haji yaitu hanya dari bermalam di Mina, Musdalifah sama melempar jumroh itu tidak batal hajinya, tapi hanya wajib membayar dam. Membayar damnya di mana? Membayar dam itu tidak boleh di Indonesia. Membayar dam harus di tempat kita berhaji, yaitu di tanah suci Mekah. Jadi membayar dam itu wah, Indonesia transfer saja lah, itu bisa. Ya, terima kasih, bermanfaat. Allah SWT meridhai apa yang saya sampaikan ini. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.